Dara, shh. Kita lagi akan ngintip-ngintip film mantap Asia nih guys. Kali ini film yang akan kita intip berjudul Good Sister-in-Law. Film ini menceritakan seorang adik perempuan yang rela diewes-ewes sama kakak iparnya untuk membantu masalah kakaknya sendiri. Tapi hingga akhirnya si adik sendiri malah ketagihan diewes-ewes oleh kakak iparnya. Loh, kok iso yo? Bingung kan? Nah, daripada kalian bertanya-tanya alasannya kenapa, mending langsung saja yuk kita sama-sama ngintip-intip filmnya. Let's go! Di awal film, kita diperlihatkan dua orang wanita seksi dan cantik yang sedang ngedance di sebuah acara pernikahan. Pameran utama di film kali ini bernama Hayong, dan teman yang bersama dirinya bernama Maria. Setelah acara selesai, terlihat Hayong memberikan selamat kepada kakaknya yang bernama Hayo, dan si suaminya bernama Wusong. Keesok harinya, terlihat Hayong lagi berangkat kerja ke kantornya. Nah, Hayong ini memiliki profesi sebagai psikiater. Dan si Maria ini, yaitu temannya sendiri merupakan asisten pribadinya Hayong. Di sini Hayong sudah terkenal sangat ahli dalam menangani pasiennya guys. Apalagi jika dia sudah masuk ke dalam tahap hipnoterapi. Intinya dia ini sangat ahli dalam mengobati mental dan batin. Singkat cerita, di sini terlihat Hayong masih tinggal bersama dengan kakaknya yang sudah menikah tadi. Dan Hayong sendiri memiliki sikap yang manja dan masih kekanak-kanakan kepada kakak iparnya. Dia benar-benar anggap si Wusong ini sebagai kakaknya sendiri gitu. Ya, seperti kelakuan adik ke kakak pada umumnya lah ya. Tapi si Wusong ini agak beda guys. Dia sering banget ngelirik tubuh dan nininya si Hayong ini secara diam-diam. Saya juga mau. Namanya juga laki-laki ya kan. Setelah itu terlihat mereka bertiga lagi asik berkumpul dan minum-minum di ruang tamu. Hayong tiba-tiba nyelotok kalau sebenarnya dia juga kepingin kawin. Tapi karena dia masih jomblo, ya untuk sekarang dia cuma bisa jadi bagong kakaknya sendiri. Tiba-tiba Hayong jadi teror gara-gara kebanyakan minum. Hayo lalu meminta suaminya untuk memindahkan adiknya ke kamar. Pas sampai di kamar, aduh. Penyakit para lelaki nih. Si Wusong malah jadinya sakni dan punya niatan untuk menggrepe-grepe adik iparnya itu. Beruntung di sini istrinya memanggil Wusong. Dia pun tidak jadi menggepre-gepre Hayong. Malamnya ketika Wusong lagi sibuk sama kerjaan, Hayo datang lalu menggoda-goda Wusong. Terlihat dia ingin meminta jatah. Itu tuh apa Hayo? Yap, betul sekali. Mereka akhirnya pergi ke kamar untuk ewis-ewis. Tapi ketika baru beberapa kali kencukan, mereka pun sudah selesai. Dikarenakan si cowok baru masuk sudah ngejrit. Aturan ditarik maju mundur dulu ke? Keenakan kali ya. Keesok harinya, Hayo pergi menemui adiknya yang sebagai psikiater. Dia menceritakan soal ewis-ewis semalam yang gak ada aksi pertempurannya sama sekali. Lalu dia meminta adiknya ini untuk mengobati suaminya. Soalnya pistol dagingnya baru masuk sudah nembak aja. Ngehe. Aturan ya ditahan dulu agak lama baru nanti disemprot. Setelah itu mereka berdua pun meminta Wusong agar mau melakukan terapi. Biar singkong berulatnya bisa tumbuh sehat kembali. Hayong akhirnya hipnotis si Wusong. Setelah masuk ke alam bawah sadar, Wusong pun bilang kalau dia lagi pikirin wanita lain. Dan wanita itu adalah Hayong sendiri, adik dari istrinya. Setelah mengetahui itu, Hayong jadinya kaget dan terheran-heran. Malamnya, Hayong terlihat gelisah karena dia bingung tidak tahu harus ngapain. Akhirnya dia bertindak. Dia pergi menemui Wusong dan berkata kalau dia tahu Wusong selalu memikirkan dirinya. Di sini dia juga menyaranin ke Wusong untuk berhenti pikirin dirinya dan kembali ke kakaknya saja. Intinya dia suruh Wusong harus setia. Singkat cerita, Hayo menanyakan hasil terapi Wusong. Karena dia sudah beberapa kali ewis-ewis, tapi hasilnya masih tetap sama.
Hayong pun jadinya bingung. Dia cuma suruh kakaknya untuk bersabar dahulu. Setelah di kantor, Hayong menceritakan masalah ini ke Maria. Karena dia tidak ada cara lain lagi buat menyembuhin si Wusong. Hayong pun berniat untuk diewis sama suami kakaknya itu. Ya, mungkin saja kalau habis diewis, si Wusong sudah tidak akan pikirin dirinya lagi. Tapi Maria meralang melakukan hal itu karena takut nanti akan merusak hubungan dia bersama kakaknya. Intinya ini sangat beresiko. Tapi karena tekadnya sudah bulat, ya seperti kedua belanya. Dia pun memaksa diri untuk ketemuan sama Wusong. Dia kemudian mengajak Wusong pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Hayong berkata kepada Wusong bahwa sebenarnya si Wusong ini lagi depresi. Cara menghilangkan depresinya adalah dengan cara mewujudkannya menjadi kenyataan. Setelah sampai di suatu toilet, mereka berdua pun masuk dan melakukan ewis-ewis di sana. Di saat lagi keasikan ewis-ewis, dengan sengaja ada dua orang wanita yang sedang mendengarkan suara desahan kenikmatan mereka di sana. Parah banget anjir. Setelah itu mereka juga melakukannya di tempat kerja Hayong. Dan karena Maria mengetahui itu, Maria pun berkata kepada Wusong kalau hal itu sangat bangsa pakai T sekali. Karena akan merusak hubungan dia dengan istrinya. Di sisi lain, Hayong malah mulai membayangin kegiatan pas dikencut sama si Wusong. Sampai-sampai dia tidak fokus ketika lagi menangani pasiennya guys. Malah ada satu pasien yang memaksa si Hayong buat diewis. Beruntung Maria datang dan mengusir pasien tersebut. Sakit jiwa kayaknya. Beberapa hari selanjutnya, Wusong masih melanjutkan terapinya bersama Hayong. Ya, gak jauh-jauh dari kegiatan bercocok tanam lah. Singkatnya saat di rumah, mereka lagi ngerayain ulang tahunnya Hayong. Dan saat Wusong pergi untuk mengangkat telepon, Hayong memberitahukan ke Hayo kalau terapinya sudah berhasil. Tapi di sini si Hayo malah dibuat jadi curiga. Ketika melihat Hayong tiba-tiba melamun tidak jelas gitu. Kayaknya ada sesuatu nih. Ketika larut malam, Wusong tidak sengaja lewat dan melihat Hayong lagi ambil minum. Hayong malah tiba-tiba meluk Wusong dan bilang kalau dia sudah terlanjur jatuh cinta kepada Wusong tanpa babi bu. Saat itu juga si Hayong langsung digaskan sama si Wusong. Namanya juga cowok. Siapa yang gak mau coba? Tapi tanpa mereka sadari kalau ternyata si Hayo ini sudah mengetahui kalau mereka berdua sudah selingkuh dan ewis-ewis guys. Di sini Hayo terlihat menangis sejadi-jadinya. Ya, siapa sih yang gak sedih kalau ternyata pasangannya diambil sama saudaranya sendiri coba. Paginya Hayo memilih pergi dari rumah itu. Hayong yang baru bangun tidur melihat ada foto masa kecil dia bersama kakaknya di meja. Dan sebuah surat yang berisi kalau kakaknya sudah tahu perselingkuhan mereka. Dan dia juga ikhlas kalau suaminya sama adiknya saja. Menyedihkan. Keingat masa lalunya, Hayong jadinya menangis sejadi-jadinya. Dia berusaha untuk bertemu kakaknya, ditemani sama temannya si Maria ini. Hayong di sini berkata jujur ke kakaknya kalau niat awal mereka adalah untuk menyembuhi suaminya itu. Tapi tidak tahu kenapa si Hayong sendiri jadi keenakan dan malah nagih. Maksudnya beneran jatuh cinta lah. Cewek mah gitu. Akhirnya di sini mereka berdua pun saling memaafkan dan berbaikan lagi. Singkat cerita, mereka pun pergi ke tempat perawatan. Maria dan Hayong mendadanin Hayo agar tampil cantik dan berbeda. Malamnya, Hayong mengajak Wusong pergi ke tempat pesta topeng. Di sini, Hayong bilang bahwa pesta ini salah satu terapi buat mengobati depresinya itu. Saat sudah masuk ke dalam pesta, Wusong bertemu dengan seorang wanita seksi yang juga lagi memakai topeng. Si wanita itu menggoda dan mengajak Wusong pergi ke suatu tempat.
Tanpa basa-basi, mereka pun langsung bercocok tanam dengan singkong beruratnya Wusong. Setelah selesai ewis-ewis, dia baru mengetahui kalau ternyata itu adalah istrinya sendiri. Ayo bilang. Dan si Wusong ini bakalan sembuh dengan sempurna. Wusong pun merasa bersalah kepada istrinya, sehingga dia tidak bisa lagi menahan tangisannya. Singkat cerita, mereka jadinya hidup rukun seperti biasa. Mereka makan bersama di suatu tempat, dan telah melupakan segala masalah yang telah mereka lalui itu. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film yang kita intip kali ini. Dan jika kalian suka, silakan like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan ketika kita akan ngintip-intip film mantap Asia lainnya. Sampai jumpa dan